Assalamualaikum sahabat Islam, kali ini Gapindra kembali ke hadapan Anda untuk membagi info Islam, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel Gapindra. Kita pasti ada dosa dan kesalahan, tidak mungkin sempurna, dan obatnya taubat sungguh-sungguh, memohon ampunan kepada Allah. Jangan merasa malu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus ikhlas. Allah yang membolak-balik hati manusia, amat mudah bagi Allah membalik hati yang benci menjadi sayang, dan begitu pula sebaliknya. Di Rusia dan di tanah Siberia, sebuah wilayah yang mempertemukan dua senja, tidak mengenal siang juga tidak dilewati malam, Allah mengetuk hati-hati penduduknya untuk menerima risalah Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Daratan Siberia Rusia ini adalah sebuah daratan dingin yang suhu tertingginya di musim panas. Walaupun cahaya matahari tidak menembus wilayah ini, namun cahaya Islam mampu menembus negeri beruang merah tersebut. Risalah ini melewati stepa, hutan, dan pegunungan Rusia sejak 1400 tahun yang lalu. Abdul Karim As-Samak menceritakan, pada tahun 2010 kunjungannya ke Moskow, ia melihat masjid besar Moskow penuh sesak dengan jamaah yang salat Jumat di sana. Masjid yang memiliki 6 lantai tersebut tidak mampu menampung jamaah yang salat. Akhirnya banyak sekali jamaah yang harus salat di luar masjid berhadapan dengan tamparan cuaca dingin. Kabar ini jarang sekali kita dengar. Kita lebih tahu Rusia adalah bekas negara Uni Soviet yang mayoritas masyarakatnya menganut paham komunis. Banyaknya jumlah masyarakat Islam di Rusia tentu saja menggembirakan kita, terlebih dengan terbangunnya hubungan diplomatik Rusia dan Kerajaan Arab Saudi tentu saja berdampak positif terhadap umat Islam di sana. Dalam keadaan yang masih minoritas umat Islam tetap berani menunjukkan eksistensi mereka di Rusia, pada tahun 1996, Mufti Rusia, Syekh Rawi Ainuddin, meminta kepada Presiden Boris Yeltsin agar mengizinkan umat Islam mengadakan perayaan peringatan lebih dari 1000 tahun masuknya agama Tauhid ini ke negeri tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Yeltsin, barulah pada masa Vladimir Putin umat Islam diizinkan mengadakan perayaan tersebut dan eksistensi Islam pun kian kentara. Masuknya cahaya Islam di Rusia dimulai pada masa Umar bin Khattab dengan perantara sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah yang ditugaskan berdakwah di Azerbaijan dan Armenia, terus berjuang menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tibristan, dan Afghanistan. Penyebaran ini terus melebar hingga terjadi kontak dengan orang-orang Kaspia. Pada tahun 115 Hijriah, salah seorang dai di wilayah tersebut yang bernama Rabi bin Maslamah berhasil membangun masjid di daerah tersebut. Tentu saja pembangunan masjid adalah strategi yang jitu untuk mempertahankan Islam di wilayah baru ini. Dan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari melintasi sungai Jaihun dan masuk menguasai Uzbekistan pada tahun 50 Hijriah sampai 67 Masehi. Kemudian Qutaibah bin Muslim menembus negeri-negeri timur hingga sampai di Cina, Turkistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Dengan kedatangan umat Islam ini, orang-orang pun berbondong-bondong memeluk Islam tanpa paksaan dan tekanan sedikit pun. Dari tanah Arablah Islam pun diterima oleh semua pihak, diterima semua suku dan etnik, dan diterima oleh mereka yang miskin maupun kaya. Saat Islam mulai tersebar di kalangan penduduk Asia Timur dan wilayah Balkan, orang-orang Balkan pun mengirim utusan kepada Khalifah Abbasiyah, Muqtadir Billah. Mereka mengajukan permintaan pengiriman seorang dai karena keterbatasan sumber daya penduduk lokal yang mengetahui tentang syariat Islam. Abbasiyah pun mengirim Ahmad bin Fadlan. Ahmad bin Fadlan terus giat mendakwahkan dan mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Ia mendatangi para penguasa Balkan dan mengenalkan Islam kepada mereka. Di antara keberhasilan dakwahnya yang paling signifikan adalah masuknya Islam ke wilayah Kazan. Ahmad bin Fadlan juga tidak lupa mencatat perjalanan dakwahnya ke negeri-negeri Rusia ini, dan tulisannya dijadikan rujukan utama para sejarawan untuk mempelajari masa-masa tersebut. Komunitas umat Islam di Rusia cukup besar, jumlah mereka tidak kurang dari 20 juta jiwa. Umat Islam juga memiliki 7 buah masjid di Moskow. Hal ini jauh lebih baik dibanding di Teheran, Iran. Umat Islam tidak memiliki satu pun masjid di sana.
masjid terbesar di Moskow adalah masjidnya komunitas suku Tatar yang di Bandung pada tahun 1801. Awalnya daya tamping masjid hanya sekitar 250 orang, lalu pada tahun 1904 seorang Tsar Tatar yaitu Tsar Sadik Yazrin, memperbaiki masjid tersebut. Setelah Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, pembangunan masjid ini terus dikembangkan. Saat ini masjid tersebut sudah mampu menampung kurang lebih 20.000 jamaah dan memiliki 6 lantai. Saat ini, agama Islam merupakan agama terbesar di Rusia setelah agama Kristen. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal itu dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Demikianlah sekilas sejarah Islam di Rusia. Islam memiliki sejarah yang panjang di Rusia, mengalami pasang surut keadaan, mulai dari memegang kekuasaan hingga menjadi orang-orang marginal yang terpinggirkan. Saat ini, kebangkitan Islam mulai tampak lagi di negeri beruang merah. Sekolah-sekolah, masjid, dan Islamic Center dibangun di beberapa tempat di negeri tersebut. Semoga Allah menjaga Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih yang sudah membuat video ini. Semoga bisa menjadi pahala jariah dan keberkahan hidup. Ayo sahabat Gapindra, apa yang bisa didapatkan oleh sahabat semuanya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Itulah kejadian terbesar seseorang menemukan Islam sebagai jalan hidupnya yang mungkin tidak mudah orang muslim melupakannya. Nah pemirsa Gapindra, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda semua menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.